Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Hana Kamila. Sekarang saya duduk di bangku semester 4 Program Studi Pendidikan Agama Islam dan saya duduk di kelas 9. Pada kesempatan sore ini kita akan membahas materi pembelajaran tentang asesmen pembelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum bahas lebih jauh, kita akan membahas apa sih itu asesmen. Apakah teman-teman sudah tahu apa itu asesmen? Asesmen adalah upaya mencari data informasi siswa dalam segi pembelajaran. Jadi asesmen ini terbagi tiga, teman-teman, yaitu ada asesmen diagnostik, ada asesmen formatif, dan juga ada asesmen sumatif. Nah, sekarang kita akan bahas melalui apa itu asesmen terbagi dan diagnostik. Ada formatif dan yang ada sumatif. Nah, pertama kita akan bahas tentang diagnostik. Diagnostik tidak asing, bukan data diagnosa, yang artinya kita ini akan mendiagnosa pada tahap awal pembelajaran siswa atau peserta didik, di mana mungkin sedikit dengar kalau mahasiswa terutama di STAI itu ada namanya PPA, Spesialis Akademik. Di situ kita akan melihat bagaimana permulaan peserta didik itu ketika masuk ke tahap selanjutnya. Contoh kita ambil mapel tajwid, di mana kita akan mengetes DTI di dalam PPA tersebut. Nah, ketika di situ kita akan melihat ada penilaian seperti mahir, satu, kedua ada bisa, ketiga belum lancar, keempat dan belum bisa. Nah, di sini kita mendiagnosa mapel BTI atau tajwid, ya. Jika si anak ini di awal pertemuan saja sudah bisa, maka dia maksudnya dia sudah mencapai sesuai dengan tajwid, sesuai kaidah tajwid. Nah, dia masuk ke dalam kategori mahir. Lalu ada yang hanya sekedar bisa tapi tidak lancar. Nah, berarti dia hanya masuk belum bisa. Ada yang belum lancar karena terbata-bata, nanti masuknya belum lancar, ataupun seterusnya. Nah, di sini kita akan mendiagnosa bagaimana BTI seorang peserta didik. Lalu masuk ke formatif. Formatif adalah penilaian selama proses pembelajaran. Contohnya, setiap mata kuliah asesmen itu setiap pertemuan itu ada namanya kuisis. Nah, itu namanya formatif. Jadi ada penilaian harian setiap pertemuannya. Nah, formatif ini bentuknya banyak, bisa kuisis, bisa tugas atau ulangan harian. Nah, itu termasuk formatif. Jadi itu sebagai penilaian selama proses pembelajaran. Sedangkan sumatif ini ada di akhir pembelajaran, teman-teman. Nah, di mana kita bisa sering temunya itu bahasanya itu bukan sumatif, dulu namanya UAS atau ujian tengah semester. Nah, sekarang namanya itu sumatif akhir tahun atau SKT disingkatnya. Nah, di akhir pembelajaran ini nilai ini akan kita acu kepada rapor. Maka dari tiga asesmen ini akan dicakupi dalam penilaian akhir, yaitu di asesmen sumatif atau UAS ataupun UTS. Dan hasil sumatif ini akan menentukan naiknya atau lulus tidak lulusnya teman-teman. Nah, maka nilai ini akan menjadi pertimbangan untuk jenjang selanjutnya. Lalu dari asesmen ini ada juga penilaian yang perlu kita ketahui, sama itu juga di situ ada afektif, lalu ada kognitif, dan terakhir ada psikomotorik. Nah, di afektif kita akan menilai dari segi sikap. Sedangkan kognitif dari segi pengetahuan, dan psikomotorik dari segi penampilan. Tiga ini pun akan menjadi acuan
dari diagnostik, formatif, dan sumatif. Tidak akan terlupakan. Misalkan tadi di diagnosa anak ini sudah BPT. Oke, dari segi pengetahuannya kita bisa lihat apakah dia bisa baca secara tajwid. Apakah ketika dia ditanya misalkan ini Ina, maka pertanyaannya apa? Jika dia mengetahui maka penduduknya dia bagus. Lalu ke segi efektif atau sikap ketika dalam baca Al-Quran kan ada ya, ada juga bagaimana dalam menggunakan Al-Quran, dalam menggunakan Al-Quran itu termasuk pada sikap. Lalu nanti masuk psikomotorik, contohnya sholat. Nah, sholat kan praktek, jadi masuknya lagi ke sebuah psikomotorik. Nah, maka tiga nilai ini mengikuti juga menjadi suatu proses dalam asesmen juga diagnostik maupun juga psikomotorik. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. See you next time guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.